Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Utami, kelas 11 MIPA 2, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Tanah Abang. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Kita harus mengetahui apa makna hubungan internasional. Hubungan internasional itu merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Di dalam hubungan internasional, komponen-komponen yang sudah ada dalam hubungan internasional, antara lain 1. Politik internasional atau international politics. 2. Studi tentang peristiwa internasional, the study of foreign affairs. 3. Hukum internasional, international law. 4. Organisasi administrasi internasional atau International Organization of Administration. Di dalam hubungan internasional terdapat 3 konsep. Yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Di dalam bentuk hubungan internasional karena faktor-faktor sebagai berikut, yaitu A. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesannya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Di dalam pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia terdapat ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam 2 bidang. Yang pertama, bidang publik. Yang kedua, bidang privat. 1. Bidang publik yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Di dalam bidang privat meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme kepariwisataan. Hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu A. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang C. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Meningkatkan perdamaian
perdamaian internasional. Yang G. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila dasar dan filsafat negara kita. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta: 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan perdamaian internasional. 4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia sampai Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia sampai Afrika, yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992, dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan lain sebagainya. Yang kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Yang keenam, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Yang ketujuh, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.